Ini Pak, kan kita di TikTok kan berseliweran Pak, ada berita-berita tentang kuantum metal. Pada banyak juga teman-teman dari Malaysia Iya, tanya, share-share gitu Pak. iya, Ini salah satunya dibacain aja ya Pak, soalnya nggak ngerti ini. iya, Sekuritas Komisi Sekuritas Malaysia telah memerintahkan pendiri Quantum Metal, Dato Lim Kong Sun, untuk segera menghentikan dan mengakhiri penawaran umum tentang saham Kimei, Pak. ya. Nggak coba Pak kasih komentar. Oke. Jadi di sini yang pertama Bapak Ibu, saya harus jelaskan titik awal. Ini skenario ada yang buat karena quantum metal itu ada pesaing di Malaysia yang mana pesaingnya sangat-sangat sakit hati dengan quantum metal ya. Karena banyak nasabahnya pindah ke quantum metal. Mereka yang banyak menyerang, memanfaatkan banyak hal-hal yang tidak jelas. Oke. SC ini kan sekuritas ini hanya mendapatkan laporan. Tapi sekarang Kontometa sudah memberikan jawaban kok. Tinggal nunggu aja newsnya. Tapi saya jelasin ke Bapak Ibu. Yang pertama, saham Kimei. Kimei itu adalah sebuah perusahaan yang berdiri sendiri, berbeda dengan Quantum Metal Senior Berhad. Itu dulu yang pertama. Kimei adanya di Amerika. Quantum Metal Senior Berhad ada ya di Malaysia. Kimei ini memang induk daripada perusahaan kita, dia holdingnya ya kan di Kimei itu bawahnya sekarang ada Quantum Metal Senior Berhad, ada Quantum Metal Bullion Bank, ada Quantum Metal Jewelry, ada lain-lain. Nah, Kimei ini adanya di Amerika. Pertanyaan saya yang pertama, berhakkah SC Malaysia mengatur perusahaan yang ada di Amerika? Boleh jawab Bapak Ibu? Enggak lah Pak. Tidak berhak. Tidak. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita nawarin saham kan juga ada ke orang Malaysia, ada ke orang Indonesia. Ingat, kita tidak tawarkan ke publik karena kita pun belum IPO. Katanya FC harus ada izin, Quantum Metal harus ada izin dari FC. Pertanyaan saya, kita jual sahamnya itu di Nasdaq Amerika, Bapak Ibu. Kita IPO-nya di Nasdaq Amerika. Bapak Ibu bisa cek di websitenya Nasdaq, nama Quantum Metal, nama Kimei sudah tertulis di Nasdaq. Apakah ada HSC negara Malaysia mengatur Nasdaq pasar Amerika? Iya, nggak nyambung kayaknya Pak ya. Kalau saya mau jual saham di Amerika, apakah saya harus izin ke OJK? Nggak, Saya orang Indonesia nih, tapi perusahaan saya di Amerika. Saya daftar di Nasdaq, apakah saya harus izin ke SC Malaysia, ke OJK Indonesia? Berhakkah OJK mengatur perusahaan yang di Amerika? Jual saham Enggak, Amerika? enggak lah Pak. Enggak ada urusan Pak. Enggak. Tapi Pak, nah dilarang jual ke publik. Betul, tapi kita nggak jual ke publik. Kita belum IPO. Kita OTC. OTC itu artinya over the counter. Hanya jual di kalangan tertentu. Internal. Yang Quantum Metal tawarkan adalah buat internalnya orang Quantum Metal dan bukan buat semua. Buat konsultan-konsultan yang memang sudah bersama Quantum Metal yang udah menikmati hasil, yang mau ikut memiliki saham, silakan sebelum kita IPO. Ini internal. Di mana-mana semua perusahaan baik di Indonesia yang jual saham yang IPO pasti diawali dengan OTC. Dia lepaskan saham dulu untuk kelompok dia. Nah, Kime ini ditawarkan ke kelompok. Nggak pernah tuh Quantum Metal pasang di websitenya atau di sosial medianya, silakan beli saham Kime kami. Ada nggak Quantum Metal nawarkan ke publik? iya betul betul ada Pak. Nggak ada kan? Enggak Nah, ada Pak. yang dilarang itu adalah menjual ke publik. Loh, kita nggak pernah jual ke publik kok. Tapi ini hasutan persaingan bisnis Bapak Ibu. Iya Dulu betul. 2 bulan yang lalu juga keluar juga berita begitu, BNM, Bank Negara Malaysia tidak pernah memberi izin
kepada Quantum Metal. Nah, mungkin Ibu pernah lihat juga tuh berita ya. Pagi-pagi keluar berita, sorenya diralat. Diralat berita ya. Memang Quantum Metal tidak perlu minta izin ke BNN. Karena kita bukan investasi. Kita tidak impun dana, kita jual beli emas. Diralat beritanya. Tapi dari satu sisi berita di atas bilang tidak pernah BNN mengeluarkan izin. Lah memang kita nggak perlu minta izin sama dia kok. Karena memang bukan hukumnya, bukan ranahnya BNN mengeluarkan izin terhadap Quantum Metal. Nah sekarang SC melarang Kimei jual saham ke publik. Orang kita nggak jual ke publik kok. Hanya OTC, internal. Ini contoh. Saya mau buka rumah sakit nih. Tapi rumah sakit ini akan go public nih. Di Indonesia. Nah, kita cerita Indonesia ya dulu. Akan go public nih. Nanti kita akan IPO kan nih. Akan masuk ke bursa efek. Nah, terus saya ajak keluarga saya. Saya ajak Ibu Andriani, mungkin sahabat, teman misalnya keluarga. Saya ajak Pak Ari misalnya. Teman-teman, rekan-rekan bisnis saya. Ayo kita sama-sama nanam modal nih. Ini nanti kita akan IPO kan. Di awal harga sahamnya sekian. Ya, terus ada teman saya di Malaysia, saya ajak juga. Apakah saya harus izin sama SC dia? Enggak, Pak. Enggak, internal tuh. Betul. Internal. Kita belum jual ke publik. Nah, itu. Nah, nanti ya itulah jawabannya Bapak Ibu. Nanti kita tunggu aja secara resmi, mungkin ada klarifikasi lagi seperti BNM kemarin. Ya, tapi Siap. Bapak Ibu jangan heran serangan di sosial media terhadap Quantum Metal saat ini memang banyak dan itu memang para pesaing. Para pesaing itu ada dari perusahaan emas yang lain, ya perusahaan emas yang lain yang tersakiti karena banyak langganan dia pindah ke QM, jadi wajar. Yang Mungkin co- nanti ya juga itu ya, mungkin nanti di Indonesia juga akan ada begitu. bisa jadi, bisa jadi. Tapi kita akan lihat perusahaan kita goyah atau tidak. Justru semakin banyak serangan sekarang semakin baik. Kenapa? Kalau perusahaan kita lihat telah diserang bertubi-tubi tetap tambah kokoh, ke depan malah tambah luar biasa, ya kita akan semakin yakin. Saya anggap itu hal yang positif, walaupun diserang secara negatif, bagi saya hal positif, Bapak Ibu. Contoh, dulu kita diserang, tidak ada izin, Bapepti keluar Satgas OJK, menyatakan ini dilarang, hari ini terbukti kita berizin, toh? Iya, betul, betul. Ya kan? Jadi berita yang tadi, yang lama itu, justru dia secara nggak langsung udah mempromosikan Quantum Metal. Semangat, semangat, Ya semangat. kan? Hari ini ada izin kok. Bukti bahwa yang selama ini kita bilang kita memang urus izin hanya belum siap. Hari ini udah terbukti, udah keluar Bapepti-nya. Ya kan? Nanti akan ada tuh klarifikasi tuh dari pihak Satgas tersebut setelah kita launching dan lain-lain. Itu Bapak Ibu. Jadi yang penting kita mengerti, yang penting kita paham, maka dari itu saya selalu ajak, ayo kita rutin Zoom, kita rutin training, ya supaya sama-sama kita paham, supaya sama-sama kita update tentang perusahaan kita ini, ya kan? Jadi contoh lah kayak barusan pertanyaan Ibu Andriani tadi itu, kalau nggak Ibu tanyakan, kita nggak cerita, betul nggak? Betul, Pak. Saya udah tahu itu dari pagi keluar berita itu saya udah tahu, tapi saya nggak mungkin cerita hanya di grup Bapak Ibu, karena kalau hanya di grup justru orang tambah bingung dan salah paham. Apalagi orang-orang yang hanya baca dan dia nggak pernah ikut training, tambah kacau walau itu. Ya, betul, Pak. Itu karena Hmm. tim yang nanya, Pak. Ya, nggak apa-apa. Pertanyaan begitu bagus, makanya tanyakanlah saat Zoom. Ya, kita dengan senang hati menjelaskan. Ya, apakah terjawab Bu Andriani? Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.